Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Komaria, dari UPTD SDN Tambelangan 3, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sampang. Kali ini izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional peserta didik akan tumbuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu mengikuti laju perkembangan kedewasaan mereka. Sehingga menurut saya kompetensi sosial emosional ini tidaklah perlu ditanamkan sejak dini, apalagi di sekolah, karena pola pikir anak masih belum matang. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran kompetensi sosial emosional ini penting sekali untuk kita terapkan di sekolah, supaya pembelajaran yang kita berikan menjadi lebih efektif dan bermakna. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, ada 3 hal mendasar yang penting dan menurut saya perlu untuk dipelajari, yaitu yang pertama adalah tentang well-being atau kesejahteraan psikologis, yang kedua adalah 5 kompetensi sosial dan emosional, dan yang ketiga adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Well-being atau kesejahteraan psikologis. Menurut Kamus Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Noble and McGrath 2016 menyebutkan bahwa well-being murid yang optimal adalah keadaan emosional yang berkelanjutan atau relatif stabil, yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar mereka di sekolah. Berikut kami tampilkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Kompetensi sosial dan emosional kedua yaitu manajemen diri, yang merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contohnya, mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Kompetensi sosial dan emosional ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Contohnya,
mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Kompetensi sosial dan emosional yang keempat adalah keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Contohnya, berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, dan turut membela hak-hak orang lain. Kompetensi sosial dan emosional kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Contohnya, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, merefleksikan peran seorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, keluarga, dan komunitas, mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Kesadaran penuh atau mindfulness merupakan kemampuan individu dalam memproses informasi melalui panca indera, memori, dan proses kognitif dalam jumlah terbatas yang didapat dari sumber yang sangat besar. Praktik kesadaran penuh contohnya adalah salah satu teknik menyadari dan melatih nafas dengan teknik stop. Teknik ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dan tanpa membutuhkan peralatan. Teknik stop merupakan akronim dari Stop, Take a Breath, Observe, Proceed, yang berarti berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, selesai, dan lanjutkan. Selain teknik stop, ada pun teknik lain yang dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan hobi. Misalnya, mengamati berbagai perasaan-perasaan yang muncul, mengungkapkan rasa terima tentang 3 hal yang kita syukuri, fokus pada 3 hal yang dapat kita lihat, dengar, dan rasakan, menuliskan apapun pikiran dan perasaan yang muncul saat ini tanpa menilainya, menggambar, membuat coretan atau mewarnai, fokus pada prosesnya, bukan pada akhir, dan dengarkan atau mainkan alat musik, rasakan bunyi dan suara yang terdengar. Adapun perubahan yang akan saya terapkan pada murid, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih, menumbuhkan, serta merefleksikan kompetensi sosial dan emosional secara responsif dan sesuai dengan perkembangan budaya. Yang kedua, yaitu mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Perubahan yang akan saya terapkan pada teman sejawat yaitu, yang pertama, menjadi teladan bagi rekan sejawat, dan yang kedua, belajar bersama dan berkolaborasi. Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan,
sikap sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu pembelajaran sosial emosional atau biasa disebut dengan PSE, merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan mereka untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional supaya dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi? Tentunya tetap pada satu tujuan, yaitu berpihak pada murid. Berikut merupakan kaitan antar materi filosofi Ki Hajar Dewantara dan pembelajaran sosial dan emosional yang biasa kita sebut dengan PSE. PSE di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. PSE memberikan pondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis. Pembelajaran holistik yang memberikan mereka pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan atau well-being secara optimal. Kemudian, bagaimana kaitan materi, nilai, dan peran guru penggerak dengan pembelajaran sosial dan emosional? Nah, hasil pencapaian penerapan PSE diantaranya peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, peningkatan performa akademik siswa. Untuk mencapai hasil penerapan PSE seperti di atas, maka sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mampu menumbuhkan motivasi peserta didik untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna dengan memanfaatkan nilai-nilai yang dimiliki oleh guru. Kaitan materi visi guru penggerak dengan pembelajaran sosial dan emosional. Visi yang berpihak pada murid merupakan landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah berasal dari potensi yang dimiliki oleh murid. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya. Sehingga visi di sekolah memang benar-benar dibentuk atas dasar kesadaran penuh dengan memperkuat 5 kompetensi sosial emosional. Lalu, kaitan materi budaya positif dengan pembelajaran sosial dan emosional adalah dengan mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, guru dapat mengenali dan memahami emosi yang sedang dirasakan, sehingga guru mampu untuk mengontrol dan memposisikan dirinya ketika dihadapkan pada suatu persoalan. Yang terakhir merupakan kaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan yang masuk akal yang diambil oleh guru merupakan keputusan yang diambil secara sadar dengan penuh tanggung jawab dengan tujuan untuk mewujudkan merdeka belajar.
Dalam hal ini, guru harus mampu mengambil pilihan dengan mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, serta untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari berbagai tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being. Demikian koneksi antar materi modul pembelajaran sosial dan emosional yang dapat kami sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.